Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Rani, Bu Nibras, dan juga teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Ika Sulistiani, rekan yang pertama saya Indra Trisna Septiawan, dan juga rekan yang kedua saya Riza Aziza Sumarna. Topik-topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yakni ada 4 topik, di mana yang pertama mengenai berbagai pandangan tentang akuntansi, yang kedua mengenai apa yang disebut teori, yang ketiga mengenai perumusan teori, dan yang terakhir yakni mengenai pengujian terhadap teori itu sendiri. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni mengenai berbagai pandangan terhadap akuntansi. Nah, kita ketahui sendiri bahwa sampai sekarang terdapat banyak interpretasi terhadap teori dan juga praktik akuntansi. Nah, beberapa di antaranya yakni yang pertama, akuntansi sebagai catatan historis, yang kedua, akuntansi sebagai bahasa, yang ketiga, akuntansi sebagai politik antar perusahaan, yang keempat, penentuan standar akuntansi adalah proses politik, yang kelima, akuntansi sebagai mitologi. Yang keenam, akuntansi sebagai informasi, komunikasi, dan keputusan. Yang ketujuh, akuntansi sebagai barang ekonomi. Yang kedelapan, akuntansi sebagai komoditi sosial. Yang kesembilan, akuntansi sebagai ideologi dan eksploitasi. Dan yang terakhir atau yang ke-10 yakni akuntansi sebagai klub sosial. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan teori. Nah, teori sendiri sering dinamakan dengan hipotesis atau proposisi. Proposisi sendiri merupakan kalimat indikatif atau pernyataan tentang konsep yang memiliki nilai kebenaran jika dikaitkan dengan fenomena. Namun, jika proposisi dikaitkan dengan pengujian empiris, maka proposisi tersebut akan disebut dengan hipotesis. Proposisi menurut jenisnya dibagi menjadi 2 macam. Nah, macam yang pertama yakni proposisi a priori, di mana proposisi ini merupakan pernyataan yang nilai kebenarannya dapat ditentukan dengan penalaran murni atau dengan menganalisis dari kata-kata yang kedua. Macam yang kedua yakni proposisi a posteriori, di mana proposisi ini merupakan pernyataan yang nilai kebenarannya hanya dapat ditentukan setelah diketahui adanya realitas di dalam nyata. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai perumusan teori, di mana pada pembahasan kali ini yakni kita akan mempelajari mengenai teori yang dipandang sebagai bahasa, di mana pada pandangan ini disebutkan bahwa teori harus diekspresikan dalam bentuk bahasa, baik verbal maupun matematis. Teori dapat dinyatakan dalam bentuk kata atau simbol, di mana studi tentang simbol dalam filsafat pengetahuan dikenal sebagai istilah semiologi. Semiologi terdiri dari 3 bagian untuk atau sebagai unsur teori, yakni yang pertama sintaktik, di mana sintaktik sendiri merupakan studi tentang tata bahasa atau hubungan antara simbol dengan simbol. Unsur sintaktik dapat dianalisis menggunakan metodologi analitis yang didasarkan pada silogisme yang memiliki seperangkat pernyataan dan juga konklusi. Contohnya dapat kita lihat di dalam slide terdapat pernyataan 1, pernyataan 2, dan juga konklusi. Di mana dalam pernyataan 1 disebutkan bahwa semua rekening yang berkaitan dengan aktiva adalah bersaldo debit. Pernyataan yang kedua yakni akumulasi depresiasi berkaitan dengan aktiva. Nah, konklusinya di situ disebutkan bahwa akumulasi depresiasi memiliki saldo debit. Dari contoh tersebut dapat
kita lihat bahwa konklusi atau hipotesis yang menyatakan bahwa akumulasi depresiasi satu debit jelas merupakan sesuatu yang salah. Namun logikanya adalah valid. Kenapa logikanya valid? Karena dari kedua pernyataan tersebut, yakni pernyataan satu dan pernyataan kedua, dua-duanya sama-sama benar. Otomatis konklusinya juga akan dianggap benar, tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang salah. Semantik menunjukkan makna atau hubungan antara kata, tanda, atau simbol dengan objek yang ada di dunia nyata. Hubungan ini seringkali disebut hubungan operasional atau hubungan koresponden. Kebenaran nilai atau keakuratan semantik suatu pernyataan ditentukan oleh keakuratan deskriptif yang ada di dunia nyata yang didasarkan pada pernyataan atau konklusi individual, bukan pada aliran logika atau argumen. Pragmatis dalam kaitannya dengan akuntansi, aspek pragmatis berkaitan dengan bagaimana konsep dan praktik akuntansi mempengaruhi perilaku seseorang. Pendekatan yang populer digunakan dalam merumuskan teori adalah model keputusan. Pendekatan yang lain adalah dengan mengamati reaksi seseorang terhadap pesan yang sama dengan menggunakan cara yang berbeda. B. Teori sebagai penalaran. Teori juga dapat dirumuskan berdasarkan model penalaran yang digunakan. Artinya bagaimana teori tersebut dihasilkan melalui argumen atau penalaran yang berasal dari sesuatu yang bersifat umum ke khusus. Pendekatan deduktif. Dalam pendekatan ini, tujuan merupakan bagian yang paling penting. Metode yang digunakan dalam penalaran deduktif adalah metode aksioma atau matematika. Kebenaran teori hanya diuji berdasarkan logika analitisnya atau operasional matematika. Pendekatan induktif. Berbeda dengan pendekatan deduktif, pendekatan induktif kebenaran dari suatu teori tidak didasarkan pada alur logikanya, tetapi pada pengujian secara empiris. C. Teori sebagai justifikasi atau pembenaran merupakan pendekatan dalam perumusan teori yang bersifat normatif. Teori normatif hanya menyebutkan hipotesis tentang bagaimana cara sesuatu seharusnya diperhatikan tanpa menguji hipotesis tersebut. D. Teori sebagai penjelasan dan prediksi. Teori dianggap bebas nilai atau netral, jadi teori dirumuskan berdasarkan bukti empiris untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam praktik dan memprediksi apa yang akan terjadi seandainya ada perubahan tertentu. Pengujian terhadap teori. Fungsi penting suatu metodologi ilmiah adalah menguji teori untuk menentukan apakah teori tersebut betul-betul dapat diterima, sehingga diperlukan kriteria yang jelas untuk menentukan kebenaran suatu teori. Tiga kriteria dasar yang sering digunakan adalah A. Dasar dogmatis. Dalam akuntansi, dogmatisme merupakan dasar yang sering digunakan oleh akuntan untuk menerima validitas aturan-aturan tertentu. B. Terbukti sendiri. Justifikasi terhadap kebenaran terbukti sendiri adalah kelogisan, perasaan, kejelasan dari pernyataan yang didasarkan pada pengetahuan umum, pengalaman, dan pengamatan. Dasar ilmiah. Setiap tiga unsur teori menghasilkan metode ilmiah yang berbeda dalam merumuskan atau mengembangkan suatu teori. Cara yang digunakan untuk menguji dan mengembangkan teori pasti akan menimbulkan perdebatan. Berikut akan dibahas mengenai perdebatan tersebut. 1. Sintaktik dan induksi. Sintaktik merupakan suatu teori yang dihubungkan ke dalamnya apabila teori tersebut dapat dipastikan benar atau tidak benar dengan menggunakan logika atau penilaian tertentu. Sedangkan induksi yaitu pernyataan-pernyataan di mana kebenaran atau kesalahan hanya dapat diketahui melalui pembuktian empiris. Berikutnya yang kedua akan dibahas mengenai falsifikasi. Jadi, pada intinya tujuan dari penelitian ilmiah itu adalah untuk membuktikan kesalahan hipotesis, bukannya membuktikan kebenaran dari hipotesis itu sendiri. Dan teori adalah hipotesis yang belum dibuktikan kesalahannya, sehingga teori bukanlah sesuatu yang benar atau faktual, tetapi sesuatu yang belum terbukti salah. Kemudian yang ketiga, ada paradigma dan revolusi. Kemajuan pengetahuan bukan merupakan dari evolusi, namun hasil dari revolusi. Sehingga teori dapat diganti dengan teori lain yang dianggap tidak sesuai atau tidak cocok dengan teori tersebut. Dari kemajuan pengetahuan ini merupakan kemajuan yang berakhir terbuka. Nah, jadi di mana proses ini dimulai dari pre-science, diikuti normal science, krisis, kemudian revolusi new normal science, krisis baru, dan seterusnya. Nah, proses-proses tersebut akan berjalan terus-menerus sesuai dengan perkembangan situasi dan paradigma yang ada. Kemudian yang keempat, ada research
programmers. Teori ilmiah merupakan suatu struktur yang terdiri dari beberapa asumsi dasar yang dinamakan dengan hardcore dan seperangkat hipotesis yang dinamakan dengan protective belt of auxiliary hypothesis. Selanjutnya, pembahasan dari sebuah artikel mengenai pergulatan metodologi dan penelitian kualitatif dalam ranah ilmu akuntansi. Jadi, pada intinya, dalam dunia akuntansi, paradigma atau pendekatan objektif, naturalistik, positivistik, atau instrumental yang melahirkan penelitian kuantitatif memang berjaya. Namun, di sisi yang lain ada pula paradigma pendekatan subjektif, humanistik, kulturalistik sehingga melahirkan penelitian kualitatif. Keduanya berlawanan dan sampai sekarang terus terlibat dalam perdebatan. Selain itu, ada pula paradigma lain yakni paradigma kritis yang memberikan kerangka teoritik baru bagi penelitian kualitatif. Kenyataan ini menimbulkan implikasi bahwa pengajaran metodologi penelitian di perguruan tinggi, termasuk pada jurusan akuntansi, mengajarkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Untuk artikel yang kedua mengenai hermeneutika dalam interpretif paradigma sebagai metodologi penelitian akuntansi. Jadi, hermeneutik atau paradigma interpretif merupakan bagian dari positivisme dan sebagai alternatif dalam penelitian akuntansi. Paradigma ini mencoba untuk memberikan deskripsi dan pemahaman yang jelas tentang peran sosial dan organisasional akuntansi yang diaplikasikan pada lingkungan masyarakat sehingga mampu menghadirkan realita dan fenomena yang sesungguhnya terjadi ini secara mendalam. Munculnya hermeneutika ini merupakan perbaikan terhadap pandangan positivisme. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Maaf apabila ada salah kata dan kekurangan lainnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.